Ini kan lab nih kasur ya. Ini kasur. Ini dia berdiri. Kan kasur kan tinggi kan, kasur lantai yang segi 4 tuh diberdiriin. Nah dia tuh lagi duduk kayak gini kan, laptopan. Terus kayak ada ini bayangan, mama ini apa mbak gitu. Mau lihat penampakan nggak, mau lihat penampakan nggak gitu. Jadi tuh katanya badannya tuh kayak berbulu gitu. Setiap dia tidur tuh kayak ada yang apa sih, ngelus-ngelus kayak mau masukin gitu. Iya. Selamat datang di program Misteri As. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber dari seorang mahasiswa yang bertempat di Cirebon. Nah, kali ini dia datang dengan cerita yang katanya horor. Nah, bisa diperkenalkan dulu namanya siapa teh? Jadi perkenalkan, nama saya Dewi Pasalvia. Saya seorang mahasiswi di Universitas Cirebon. Udah berapa lama di situ? Udah 2 tahun. Jadi sekarang semester berapa? Sekarang semester 7. Semester 7 ya. Oke. Ada cerita apa nih sekarang? Ini ada cerita pengalaman horor saya selama di kosan. Jadi sebelum saya ke Cirebon itu kan saya udah memprediksi kalau saya tuh bakal ngekos. Emang asli mana gitu? Oh, Tegal. Lumayan sekolah bolak-balik mah. Ya. Juga akhirnya aku mutusin buat ngekos aja. Pertama aku tuh ngekos di depan kampus, deket kampus intinya ya. Saya ngekos di situ tuh diajak oleh kakak saya, soalnya kakak saya tuh ngekos di situ semester tua. Nah di sana saya emang biasa rutinitas Dia berangkat kuliah gitu terus. Nggak terjadi apa-apa di kosan itu. Tapi saya memutuskan pindah soalnya mbak saya keluar. Oh ya. Jadi saya ngikut teman saya, ikut pindah ke kosan kedua. Saya pindah ke kosan kedua ini dan itu jaraknya nggak jauh dari kosan yang pertama. Oke. Di kosan kedua itu yang saya rasain nyaman, enak, soalnya udah mana murah, terus fasilitasnya juga lengkap banget. Di sana saya mendapat kamar di depan kamar mandi. Jadi itu posisi kosannya itu di paling pojok. Terus kosannya tuh emang rada belum direnovasi lagi. Itu tingkat gak sih? Tingkat 2. Oke. Tapi kamar-kamarnya ada di bawah semua. Bentuk rumahnya ini itu dari catnya terus sama dari pagarnya itu udah kumuh tuh, belum direnov lagi. Kalau dari Tanya tuh kayak kosannya kok kayak gak kerawatan. Kenapa ramai karena harganya lebih murah, fasilitasnya lengkap. Biasanya kan kalau harganya mahal pasti fasilitasnya ada mesin cuci, ada AC gitu kan banyak. Nah di situ udah murah, ada mesin cucinya juga, kan enak. Jadi nggak usah ngocek sendiri tuh. Nah awal kos di sana enak, nyaman gitu. Saya bertempat di depan. Jadi posisi kosnya tuh kayak gini. Masuk gerbang, terus kan ada pintu masuk, terus kamarnya tuh ini lurusan. Kayak letak gini. Kalau persegi panjang bukan? Dan jadi ini kamar lurus, ini kamar, terus ininya tuh Buat parkir gitu ya? buat parkir, tapi di ujungnya tuh kamar mandi. Oh iya, ya. Mau kamar sama kamar mandi tuh bareng gitu satu. Ya. Saya paling ujung di depan kamar mandi. Di situ tempatnya lebih luas daripada kamar-kamar lain soalnya tempatnya. Iya. Awal mula saya mendapat Gangguan. waktu 2 bulan kos 2 bulan udah dapat gangguan. buat gangguan di situ. Apa tuh gangguan? Mulai suara-suara kayak manggil-manggil aku, bukan manggil nama sih, kayak shoot gitu. Oh, nyaut kayak
catcalling gitu. Ya. Aku waktunya pas waktu jam 3 malam. Itu di pojok kamar tuh ada kayak manggil shit gitu, kayak nyuruh aku buat bangun. Nah akhirnya aku bangun kan, siapa yang manggil? Aku kira temen aku, soalnya ada sih temen aku yang emang dia tuh rajin sholat ya, sholat tahajud, sholat malam. Aku kira dia, aku buka pintu, pas kebangun mau tidur lagi di atasnya aku kan. Kalau kamar lain yang di depan aku ini kan kamarnya genteng ya, di atasnya Rata gitu ya. rata. Itu kayak ada orang loncat-loncat malam-malam jam 3 ngapain loncat-loncat di atas kan. Nah itu suaranya ini banget. Kalau di ini nih, apa namanya, kalau ngira-ngira di atas itu apa? Orang, enggak, bukan orang sih, nggak tahu, setan mungkin. Suspeknya gitu kayak sosoknya Sosoknya mungkin binatang loncatnya, suara loncat gitu. kayak gitu, kayak lagi mainan tuh loncat. Oh iya. Terus besoknya saya cerita sama teman aku, Yang di kosan. sebut aja namanya Z. Nah Z, aku tuh tadi malam nggak bisa tidur, aku kayak ada yang gangguin gitu, dari mulai ada yang manggil aku, terus aku buka pintunya ternyata nggak ada orang. Terus aku lanjut tidur lagi, tutup pintu, lanjut tidur lagi, malah diganggu sama suara loncat-loncat dari atas atap. Nah itu aku dari situ aku nggak bisa tidur sampai pagi. Terus kata si Z, mungkin aja orang, mungkin aja kucing gitu. Dia masih berpikiran positif. Enggak, akunya tuh malah Ya, berontak kayak membantah itu ya. membantah. Enggak mungkin kayaknya bukan kucing atau orang gitu. Soalnya kalau kucing nggak mungkin, kucing kan kakinya Kecil. nggak sih, nggak mungkin bakal sekeras itu bunyinya. Nah kalau orang nggak mungkin, ngapain jam 3 malam di situ. Ya. Nah, itu. Sedangkan itu ya aktivitas kosan cewek mah pasti jam 11 jam 9 juga udah tidur ya. Udah pada tidur. Terus mana belakangnya juga sungai, belakang kosan aku tuh sungai. Oh, ada sungai di belakang. Ada sungai. Oke. Terus si Z ini tuh kayak kepancing ngomongan aku. Apa bener tak setan gitu kan. Terus bilangnya, tapi ngomong-ngomong kalau emang beneran setan aku juga diganggu gitu katanya. Oh, dia juga langsung ngebuka. Diganggu. Jadi tuh dia kan sekamar tuh berdua, cuman temennya tuh belum pulang. Iya. Kalau aku tuh emang ngekos sendiri. Ya ini itu sama temen, tapi temen aku tuh Misah. keluar. Oh iya. Nah terus dia cerita katanya malam-malam juga di samping tuh kan emang ada orang lagi ini ya, reno bangun kosan lagi, Di sebelah? baru, di sebelah. Nanti suka kayak ada orang makuin gitu. Posisi malam? Sama kayak aku jam 2-an, jam 3-an gitu. Itu lama banget, kayak nggak mungkin banget nggak sih orang ngerjain bangunan itu malam-malam. Kan waktunya istirahat kan. Ya itu katanya dia setiap malam tuh kalau dia. Itu tuh sebelum kamu cerita ya, itu kejadian dia emang? Sebelum, berarti jauh dari aku. Jadi dia tuh udah lama ngekos di situ tuh? Di situ sebelum aku berarti. Oke. Nah setelah itu beberapa bulan kemudian kan mau menuju semester 6 atau 7 ya. Itu kan ada maba ya. Kita itu ada jadi gini, di kosan aku tuh kayak ngadain musyawarah buat membicarakan tentang duit listrik. Oh iya. Yang di kosan gitu ya? Soalnya kosan kita tuh pakainya token. Tokennya tuh token bukan per kamar, tapi token per kosan, per satu rumah. Jadi kita kudu dimusyawarahin. Jadi bayarnya tuh patungannya berapa gitu ya? Patungannya berapa. Akhirnya kita musyawarah kan di situ, kumpul semua. Nah, teman aku ada 2, A sama B, sebut aja A sama B. Dia kan kamarnya di depan, di kamar paling depan tuh. Dia lagi belajar, dia lagi ngerjain skripsian, cutting ngerjain skripsian. Padahal udah mau musyawarah, tapi dia tuh masih kayak ngerjain gitu. Ngerjain di depan laptop. Nah, kan laptop kan kayak gini kan dikerjain. Nah, di belakang itu ada kasurnya tuh kan kasur lantai, tapi dinaikin ke atas. Oh iya, jadi ngerti. tuh kayak diberdiriin tuh kasurnya. Nah, ada bayangan cewek, ada fotonya Mas. Oh iya. Tapi udah kehapus kayaknya. Ada cewek di belakang kasurnya tuh gimana? Di kasurnya, kan yang namanya laptop kan ada kamera lensa ke ini nggak sih, ke bukan masuk ke kamera, tapi ada bayangan di laptopnya. Laptop kan hitam kan layarnya. Nah itu ada bayangan cewek
Padahal dia tuh jelas-jelas dia tuh lihat background-nya dari kasur. si cahaya dari kaca laptop ini. Kaca laptopnya ada bayangan cewek di kasurnya, lagi berdiri di depan kasur. Contoh nih, ini kan ngelap nih kasur ya. Ini kasur. Nih dia diri di belakangnya. Di belakang lagi ini kayak duduk, ngelabrak. Kan kasur kan tinggi kan, kasur lantai yang segi 4 tuh diberdiriin. Nah dia tuh lagi duduk kayak gini kan, laptopan. Terus kayak ada ini bayangan. Cewek? Cewek, rambutnya panjang. Terus dia kayak, Mbak ini apa Mbak gitu kan, ke si B, si A tuh, Mbak ini apa Mbak gitu kan. Lah, ya kayak bayangan cewek gitu kan. Akhirnya mereka keluar, si A sama B. Nah pas keluar, kita Teriak nggak dia? Enggak teriak sih, cuman ya, Panik sedikit? Panik. Terus langsung keluar, bawa laptopnya, tapi dipoto. Untungnya itu dipoto, nah dipoto sama teman aku si B-nya. Dimoto, terus apa namanya, Hasil fotonya? masuk ke frame si cewek ini bayangan. Oh iya? Jelas banget? Jelas, enggak banget sih tapi jelas ada. Oke. Akhirnya si AB ini keluar, kita posisinya anak-anak kos udah pada rundingnya tuh udah pada duduk menengah. Tuh dia cerita, mau lihat penampakan nggak, mau lihat penampakan nggak gitu. Masa sih, masa ada sih. Heboh satu kosan gitu ya? Satu kosan heboh kan. Ini nih, wah ini beneran nih kuntilanak gitu kan. Nggak tahu ya, tapi ini tuh beneran ada di belakang gitu. Maksudnya apa namanya? Si bayangan itu. Bayangan itu masuk ke laptop. Ini ngeri banget kan, pada takut kan. Nah, itu tuh padahal posisi musyawarahnya malam ya? Malam. Soalnya paginya tuh kan pada kuliah. Dia pas tidurnya di gimana jadi? Jadi tidurnya di kosan, tetap di kamar, tapi ada yang bertiga, ada yang berempat. Itu setelah musyawarah. Nah, kita akhirnya udah nanti dilanjutin lagi gitu, ngobrol tentang ininya. Kita musyawarah dulu. Nah, abis musyawarah kita gibah lagi tuh, gibah tentang setan. Jadi tuh aku ceritain pengalaman aku juga pernah digangguin, terus si Z juga tadi teman aku digangguin. Nah, terus ada lagi nih yang nyautin, dia kan katanya pernah digangguin juga. Dia ngekos sendiri dan kamarnya itu deket sama kamarnya si A sama B. Jadi nomor 2. Oh iya. A sama B kan kamar 1, dia kamar 2. Nah, dia kan sendirian di kamar. Katanya dia itu sering banget diganggu sama sosok. Katanya si sosok dia bisa ngerasain apa badan si sosok ini. Jadi itu katanya badannya tuh kayak berbulu gitu. Setiap dia tidur tuh kayak ada yang apa sih, ngelus, entah itu pipinya, entah itu tangannya gitu. Masa sih? Iya. Terus itu kan kalau bulu tuh bikin ngantuk nggak sih? Iya. Udah mana geli sih, lebih ke geli. Terus ngantuk juga kan. Dan ini dia tuh kayak gampang teriak tuh kalau udah kena bulu si ini, bulu sosok ini. Terus katanya ini yang lebih mainstream lagi ya Mas. Dia itu pernah si sosok ini tuh malam juga ya, itu gangguannya masuk apa, tidur di atas, nundungin apa ya, nundungin kayak gimana contohnya? Jadi temen aku tidur terus dia di atasnya apa sih namanya, urup bukan apa ya, apa sih, ketindihan. Nah si ini tuh nundingin temen aku. Oh iya? Iya, terus kayak mau masukin gitu iya, ke iya, ngerti. Emang rada kayak setannya tuh menjahil banget, itu nggak tahu kayaknya cowok ya, soalnya sampai segitunya sih, sampai bikin temen aku tuh terangsang gitu. Nah ternyata bukan temen aku itu aja yang diganggu, si A ini yang melihat setan di laptopnya juga diganggu sama si ini, sosok ini. Sosoknya tuh berbulu ya? Berbulu. Kira-kira apa? Monyet kali ya, kan ada siluman monyet. Siluman monyet, kalau nggak iblis tapi bentuknya monyet, ininya kayak monyet tapi ini tuh kayak bertanduk gitu. Biasanya ada, aku sering lihat kalau di film-film animasi gitu, animasi setan. Yang bikin aku penasaran ya, ada yang pernah lihat sosok aslinya nggak sih? Misalkan kayak kan kalau misalkan di yang lain mah kan cuma tidurnya doang tuh. Cuma diganggu doang. Pas tidur doang berarti? Pas tidur doang. Soalnya di kosan saya tuh nggak ada anak yang indigo, jadi nggak bisa lihat. Nggak ada yang bisa sama sekali. Nggak ada yang bisa sama sekali. Jadi cuma bisa ngerasain. Cuma bisa ngerasain diganggu gitu. Nah terus si ini tadi yang si kamar 2 ini juga kalau setiap malam sering banget dengar anak kecil, kan di ruang tengah tadi kan kosong tempat buat parkir motor tuh. Itu sering banget ada anak kecil lari-lari di situ di ruang tengah. Bentuk sama dia pakai apa gitu? Enggak,
nggak lihat sosoknya, cuman dia ngerasain kan tidurnya tuh di bawah. Kalau tidur di bawah pakai lantai. Oh, jadi kasur posisi lantai. tidurnya tuh kasur terus ada lantai, apa ya, Kasur nempel ke lantai langsung gitu ya? Nempel ke lantai, nggak pakai apa sih namanya? Kayu gitu ya? Maksudnya Nggak, kayak tempat tidurnya tuh bukan tempat tidur yang ada ininya. Apa sih? Bukan tempat tidur apa ya? kayak gini bukan? Ini kasur, ada karpet, terus lantai. Nggak ada karpet, langsung kasur. Langsung kasur. Kasur sama lantai. Oh, udah gitu doang. Udah tidur di situ, otomatis kalau ada orang jalan di tengah, di depan kamar kan, pas di depan kamar banget, itu kan denger dong pasti kalau ada Deg-deg orang gitu ya? jalan. Nah itu lari-larian anak kecil. Terus ada lagi teman aku cerita. Banyak banget kejadiannya. Iya, musyawarah tuh diceritain semuanya mas. Katanya dia waktu liburan kemarin sama cowoknya ke kosan. Si ceweknya itu bilang, kamu tunggu di sini dulu ya. Di luar. Masuk di luar, soalnya nggak enak walaupun sepi, tapi tetap aja nanti kalau ada orang bilangnya kita lagi ngapa-ngapain lagi. Akhirnya si ininya tuh di sini aja, si cowoknya di luar. Akhirnya suaminya masuk mau ambil baju, terus abis itu dia ke kamar mandi ya, ganti pembalut. Ya. Ganti pembalut. Terus si cowoknya ini tuh kayak cowoknya tuh bisa ngeliat ternyata. Indigo. Indigo. Di depan kosan aku kan ada tong sampah, di atasnya tuh ada cewek. Tapi Masuk ke ceweknya tong tuh sampah itu? enggak, di atasnya tong sampah. Jadi kayak nggak napak tuh. Wah. Terus cewek tinggi banget, rambutnya panjang. Iya. Terus pakai ini apa namanya, bajunya putih, tapi putih udah kusut banget tuh, kayak bekas tanah gitu. Iya. Terus adepnya tuh kan kosan aku adepnya ke sini. Nah di sini tuh kan juga lapangan luas, tapi lagi dibangun sama kosan. Yang kosan sebelah itu baru, ya? Sebelah itu. Si cewek ini tuh kuntilanak, mungkin kuntilanak kayak Miska. Nah, si Miska ini tuh hadapnya ke sana, bukan ke kosan aku. Jadi tuh kayak dia tuh gini ya, berdiri ke kosan baru. Ini baru pacarnya di sini? si pacarnya kan di belakangnya, di depan kosan aku. Dia kayak ngeliat kayak gini, takut dong. Iya. Ada anjir, gitu. Terus si Langsung- cowoknya gimana? Terus si cowoknya langsung nelpon si ceweknya, halo nih, Neng gitu kan. Kalau udah belum gitu, aku boleh masuk nggak sih? Kamu emang nggak takut di dalam sendirian? Enggak, udah sih di luar aja, aku takut ada orang yang lihat gitu. Bentar doang kok, beneran bentar doang. Iya. Tapi panik sih Lama-lama cowoknya. ya, panik gitu. Akhirnya beberapa menit kemudian ceweknya keluar kan. Ih, kamu kok nggak takut sih masuk sendirian gitu kan? Ya enggak lah, orang masih sore, belum malam banget gitu. Itu sekitar di jam berapa kosan tuh? aku juga nggak ada apa-apa. Sekitar jam berapa? Jam abis sisa nanti. Itu serem sih, yang ngelihat cowoknya dari belakang gitu. Iya, Kayak kayak gini di cewek. slow mo, serem tau itu. Serem. Terus akhirnya cowoknya ini nggak cerita karena takut si ceweknya ini ketakutan juga kan dengar ceritanya, atau nggak percaya. Udahlah, nanti ceritanya disimpan dulu. Nanti kalau udah sampai rumah, atau dia posisinya mau pulang. Aku lupa. Mau pulang ke rumahnya tuh Losari. Jauh banget ya? Terus di perjalanan mah nggak cerita ya, tetap aja jalan. Terus di rumah baru cerita, Neng tadi aku lihat gitu di depan kosan kamu. Dia sih awalnya nggak percaya, tapi akhirnya udahlah, mungkin itu cewek iseng aja gitu. Terus akhirnya cerita di yang musyawarah kita. Si cewek itunya. Tentang si cewek itunya ceritanya itu. Terus si A, ingat si A tadi kamar 1, dia ini ngomong, apa yang di laptop aku tuh si cewek ini ya, yang kuntilanak ini tuh yang dilihat sama cowok kamu gitu. Terus katanya enggak. Terus Katanya gimana sih, kata si A-nya, kayaknya iya deh cewek yang sama. Jadi Yang di laptop aku sama yang dilihat sama cowok kamu. Jadi si kejadiannya tuh sosoknya emang ada, ya maksudnya bisa dibilang ada yang ngesut-sutin kamu di awal, terus loncat-loncat, yang diloncat-loncat, terus yang gangguin si kamar A, terus ada yang
kamar yang anak dulu. kecil Oh iya, anak kecil. sama yang di depan tadi ya berarti. Yang di depan. Kayaknya yang di depan kamu tuh yang pertama kali 2 bulan pertama ya. Kayaknya sosok yang Iya, itu dia yang kayaknya sosok. siluman monyet itu ya. Berarti ada berapa sosok tadi? 3 ya? 4 berarti. Oh, 4 ya. Empat. 4. Akhirnya karena kejadian demi kejadian itu, aku cerita lah sama mama aku. Posisinya telepon kan. Ma, tahu nggak aku tuh di sini kemarin aku habis cerita tuh Hibah tentang kosan ini mah. Kosan ini tuh ternyata ini tau mah udah nggak benar gitu. Kayak banyak gangguan banget mah. Kita tuh jadi kayak ngerasa keganggu sama makhluk ini gitu. Oke. Terus ternyata ada bapak aku di sampingnya mamaku. Oh ini mah kayaknya makhluk ini, makhluk lain gitu. Maksudnya itu bukan manusia. Yeah. Ada gitu. Terus kata bapak, ada banyak gitu di sini. Oh, Bapak bisa lihat juga. Bapak bisa lihat. Bisa lihat. punya ilmunya gitu ya. Soalnya bapakku tuh ini sering nyembuhin orang-orang yang kena kesurupan atau mungkin dia pernah diteluh. Tahu teluh nggak mas? Dulu apa? Diteluh tuh kayak apa ya bentukannya? Banyak sih. Jadi tuh pernah ada nih orang diteluh, teluhnya tuh pakai tali pocong, terus ada tanah kuburan di pendem di samping rumah, depan rumah. Oh gini bukan sih? Targetnya. Sebagai media buat dikeluarin Iya, situnya. kayaknya. Aku kayak kurang tahu sih kalau soal itu. Saya juga kurang paham sebenarnya teluh apa itu. Bisa searching sendiri ya. Nah Terus? terus kata bapakku ada banyak di kosan kamu. Soalnya kosan kamu tuh 1 kotor, 2 belum apa kayak yang tembok yang rusak tuh nggak dibenerin. Terus catnya tuh masih belum dicat lagi, padahal udah tahu tuh kotor. Terus ditambah lagi warna dari kosan aku tuh masih ini gelap tuh. Warna hitam gitu. Kayak mendukung si makhluk ini tuh masuk ke kosan aku, bangunan kosan aku. Terus kata bapakku, udah gini aja, kamu kosannya itu sering dibersihin gitu. Jadi kayak suka ngalahin tuh, apa ya kayak ngalah itu kayak bahasa Indonesianya. Ngalah aja deh buat ini, buat nyapu gitu. Ya, udah ada- nggak usah ngandelin temen-temennya, Ya, udah ya. kamu aja bersihin. Gitu. Ya, ya. Kalau ada yang kotor, ada sampah apa, buang aja langsung gitu. Jangan dibiarin gitu kalau ngelihat sampah. Ya, atau buat ngelihat jaga-jaga kotoran. gitu ya. Kata bapak aku tambahin soalnya di depan kan di depan di kosan aku ada ruang tamu. Ruang tamunya itu posisinya gimana ya? Itu tuh ruang tamu aslinya kamar, cuma di apa? Dibubrak lah. Di apa? Dipindahin atau gimana? Dirusak? Dikosongin tuh. Akhirnya dijadiin ruang tamu itu di depannya kamar si Abi. Oh jadi si AB itu udah keluar ya? Enggak, Oh, belum. Dia masih cutting, masih ngajarin skripsi. Nah, ini kamar tuh bentuknya kayak gini mas, kamar 1, 2, 3, 4, 5. Ini kosong kan, ruang tengah buat motor tuh. Ya. Terus di ujungnya tuh kamar mandi 2. Terus di sininya lagi kamar 1, 2, 3, 4, 5 gitu, ada bayangan? Iya. Iya. Nah terus di kamar 1 ini yang di depannya kamar si A sama B, Oh depannya ya, itu ngerti. udah dijadiin ruang tamu. Itu dulunya apa itu? Dulunya kamar, jadiin ruang tamu. Nah di situ kata bapakku tuh ada kakek-kakek tua. Ini ya cuma nyebutin kakek-kakek tua. Dia itu paling nggak suka kalau ada berisik di kosan. Iya. Jadi kalau intinya kalau semisal ada suara adzan gitu, langsung pada sholat, jangan berisik. Soalnya ini tuh ngerasa keganggu banget Iya. si apa namanya Si kakek ini. kakek ini ya. Nah terus ada lagi kuntilanak katanya di kamar mandi. Dekat rumah- di depan, kamar kamu tuh? kamar mandi di depan kamar aku. Kan kamar mandi 1, 2. Iya. Nah kamar aku di sini. Di sini kamar mandi ini yang Dekat dekat sama kamar aku. Depan ya gitu. Depannya itu ada kuntilanak. Tapi di situ katanya ngeganggu. Cuman dia tuh ngeganggu kalau semisal kamar mandinya kotor. Jadi kayak ada, semisal teman aku tuh nyuci pembalut, Iya. tapi kurang bersih, terus udah mana nggak dibuang pembalutnya kayak ditaruh di samping WC-nya, itu pasti udah disulat sama Ih ngeri sih itu. kata ini bapakku. Iya. Terus katanya lagi ada lagi kuntilanak di tong sampah ini. Bener, wah iya bener pak. Soalnya Yang cowok tadi ya? cowoknya teman aku tuh pernah lihat. Tinggi, rambutnya panjang gitu, pakaiannya putih, ya gitulah. Ini kayak kuntilanak banget sosoknya. Itu ya itu ada di depan apa? Tong sampah. Tong sampah. Terus berarti kuntilanak yang itu sama kuntilanak yang Di WC? si A itu Oh, iya. sama
Sama. Berarti bukan yang berbulu. Bukan. Yang berbulu sendiri, yang kuntilanak itu sendiri. Oh, iya. Yang berbulu mah kayaknya cowok deh mungkin atau apa sih. Ya, kayak anggap aja siluman kera ya. Iya. Terus Nah terus kata bapakku lagi udah sih 3. 3 itu Cuma dong. nyebutin 3 dong. Kuntilanak yang di kamar mandi, kuntilanak yang di depan Tong sampah, tong sampah sama sosok kakek. dia nggak nyebutin kalau ada sosok yang berbulu, Nggak ada. nggak ada. Dia cuma nyebutin itu doang. Akhirnya karena aku cerita kayak gitu, bapak aku tuh inisiatif bikin kayak garam laut tuh, bukan garam buat masak, garam laut kan gede-gede. Iya. Itu dibacain doa, dimasukin ke plastik, terus dikirim ke aku, Itu buat apa? ditaruh di tempat-tempat tadi yang udah disebutin ada penunggunya. Oh, buat ngehalau murnya. Kayak apa sih namanya ya? Lupa. Orang Jimat. Jawa. Ya mungkin buat ngehalauin setan-setan ini biar nggak diganggu gitu. Oh iya. Jadi aku kalau di ruang tamu aku taruh di apa? Kan ada meja, di bawahnya meja. Terus yang di tong sama mama nggak aku. Soalnya itu udah di luar kosan. Iya. Terus kalau kuntilanak di kamar mandi, itu garamnya aku taruh di atas pintu. Kan di atas pintu tuh ada kayak apa? Ventilasi. Nah, itu aku taruh di situ. Tapi tanpa sepengetahuan teman-teman aku. Oke. Terus ini. Cukup serem sih ini ceritanya. Yang apalagi yang ngegangguin cowok temen pacarnya cowok ya? Temen pacarnya cowok ya pokoknya jangan cowok aku. Itu kayaknya epic deh, kayak ngelihat cewek lihat ngebelakangin kamu terus ngadep belakang secara lamban gitu, terus bilang itu serem sih. Serem. Kalau aku mungkin udah lari ya. Biasanya juga kalau ada situ lari sih. Udah lari. Ngapain diem di situ ya? Mungkin karena dia indigo sering lihat setan gitu, jadi udah biasa kali. Iya sih. Oke, terima kasih Teh Dewi telah nge-share cerita-cerita horornya. Epic sih sebenarnya, banyak yang sosok yang benar-benar ngeganggu, ada yang cuman nyapa doang, terus ada juga yang ngeganggu di atas juga. Itu sangat ekstrim sih kosannya. Ya mungkin karena terpatok murah sama lengkap, jadinya bisa bertahan di kosan gitu ya. Benar. Oke, baik, terima kasih. Ya, jangan lupa saksikan Misteri As setiap hari Kamis jam 9 malam di YouTube Dialog Cirebon. Dan juga jangan lupa share, komen, dan jangan lupa subscribe juga. Ya, tetap saksikan Misteri As, menyingkap mitos dan misteri.